Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Tamam dengan NIM akhir 281 dari kelas pemodelan simulasi data. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan dari hasil proyek atau tugas saya yang saya dapat dari course yang ada di dalam Udemy dengan yang berkaitan dengan data warehouse. Tugas ini berfokus pada pembuatan data warehouse untuk menganalisis jam kerja dari data project manajemen di perusahaan. Tujuannya untuk membantu manajer project dan divisi melihat berapa banyak jam yang dicatat berdasarkan berbagai atribut seperti project, karyawan, atau jenis tugas, plus analisis per bulan, kuartal, dan tahun. Lalu yang pertama, di sini dalam konteks tugasnya itu data sumber ini diambil dari alat manajemen proyek perusahaan dan kebutuhan utamanya adalah untuk menganalisis jam kerja. Yang pertama, di sini saya menggunakan Google Colab untuk mempresentasikan tugasnya karena aplikasi Prestige SQL saya sedang error. Namun sebelum saya melakukan presentasi, sebelumnya saya sudah mengerjakan di dalam itu dan memiliki presentasi hasil yang bersama. Di sini saya membuat tabel bernama DIMDAT dan DIMPROJECT dan DIMEMPLOYEE. Dan beberapa tabel lainnya untuk melihat fakta tentang jam kerja di dalam perusahaan. Lalu di sini ada foreign key yang akan dimasukkan ke dalam DIMDAT, dan di sini ada foreign key untuk dimasukkan ke dalam tabel DIMPROJECT, dan di sini ada DIMEMPLOYEE, ada foreign key untuk DIMEMPLOYEE, dan masih banyak, ada beberapa lagi foreign key untuk beberapa tabel lainnya. Lalu untuk menghubungkan foreign key, di sini ada beberapa banyak foreign key untuk menghubungkan ke tabel dimensi SQL. Namun karena saya menggunakan Google Colab, saya akan menjelaskannya dari Google Colab saja. Lalu di sini adalah hasil dari hasil dari project yang saya kerjakan. Di sini dalam DIMDAT terhubung dari .id, DIMDAT ini terhubung ke dalam .id untuk menganalisis per waktu. DIMPROJECT lewat project ID. Lewat project ID nanti akan terhubung berdasarkan project, dan DIMEMPLOYEE lewat employee ID untuk menganalisis per karyawan, dan DIMTask ini, DIMTask type ini, dan DIMStatus juga terhubung dengan foreign key masing-masing. Ini membentuk star skema dengan tabel fakta di tengah dan dimensi mengelilinginya. Lalu di sini itu dijelaskan bahwa pada bulan Mei dari project A itu memiliki total waktu pekerjaan sampai 14,5 jam. Lalu untuk project B dalam bulan Juni memiliki waktu 7,5 jam. Di sini mengapa project A pada bulan Mei itu
memiliki waktu lebih lama, yaitu 14 jam, 5 menit 14,5 jam lebih lama daripada Project B yang ada di bulan Juni yang memiliki rentang waktu sampai 7,5 jam. Di dalam entry pertama, Project A karyawan itu kerja sampai 8,5 jam. Tugasnya itu untuk pengembangan status dalam progres. Entry kedua Project A ini karyawan lainnya mengerjakan sampai 6 jam. Tugas statusnya adalah selesai. Lalu untuk project ketiga itu Project B, karyawan bekerja sampai 7,5 jam. Tugasnya pengembangan status dalam progres. Query yang saya jalankan tadi memang mengambil data dari horse, long fact, join dengan dim project untuk nama bulan, lalu jumlah horse load berdasarkan project dan bulan. Makanya hasilnya seperti itu. Kalau misal kita tambah data lain, misalnya entry baru di bulan lain atau project lain, hasilnya akan otomatis berubah sesuai data yang ada. Lalu di sini ada 2 tugas, dan ini yang di bawah ini adalah tugas kedua. Saya mengerjakannya juga di Google Colab, hanya untuk implementasinya saja. Project ini adalah dari sistem penjualan perusahaan, dan kebutuhan utamanya adalah analisis penjualan. Manajer ingin tahu berapa banyak barang yang terjual, yaitu sales quantity, dan total hasil nilai transaksi, yaitu transaction amount. Mereka butuh juga breakdown per bulannya, kuartil, dan tahun biar bisa lihat tren penjualan. Di sini ada beberapa tabel yang saya desain. Yang pertama itu ada date ID, dim project, sama seperti yang di atas, dim customer. Ada beberapa tabel ini, ada date ID, transaction ID, product ID, customer ID, sales quantity, transaction, dengan foreign key. Di dalam tabel ini terdapat ada 3 kolom, yaitu date ID, product ID, dan customer ID. Lalu selanjutnya dim date. Terus untuk dimensinya saya buat 3 tabel, yaitu dim date, ada date ID, full date, month name, quarter number, dan year number. Agar bisa dianalisis per bulan, kuartal, dan tahun. Dim project berisi product ID, product name, kategori, dan unique price. Dim customer punya customer ID, customer name, region, dan segment. Struktur ini bikin analisis jadi fleksibel. Misalnya kita bisa lihat penjualan produk per wilayah, per produknya itu bisa kita lihat setiap wilayahnya. Dan hasil dari implementasi yang saya jalankan itu total di dalam bulan Juni terdapat 1 penjualan yang memiliki total penjualan nilai pemasukannya adalah 15. Sedangkan di bulan Mei terdapat 7 penjualan dengan nilai total pemasukan 31. Jadi yang pertama ini, di sini ada transaksi. Mengapa di sini itu untuk bulan Juni 15 sedangkan Mei 31? Di sini untuk transaksi ID, pada ID